Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang beranggotakan 3 orang. 1. Nuris Islamiyah dengan NIM akhir 212, 2. Alifia Wildani dengan NIM akhir 214, dan yang terakhir Regita Qurratul Arifah dengan NIM akhir 223. Coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, sehingga penyakit ini disebut dengan coronavirus atau COVID-19. Reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap virus corona. Tubuh manusia memiliki kekebalan yang selalu memantau dan memeriksa apabila ada kuman atau virus yang masuk menjadi penyakit. Ketika virus corona masuk ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh biasanya akan langsung mengaktifkan respon imun untuk melakukan perlawanan. Garis pertahanan yang dapat memberikan perlawanan yang melibatkan pembuatan sel pembunuh, yaitu sel T. 6 tahapan dasar untuk virus mereplika diri. 1. Tahap pelekatan. Tahap ini adalah tahap awal virus corona mengikat sel inang melalui interaksi protein virus dengan reseptor. 2. Tahap penetrasi. Pada tahap ini, materi genetik virus melekat dan masuk menembus dinding sel dan membran sel inang. Sebab itulah tahap ini menyebabkan perubahan pada membran sel dan virus. 3. Tahap uncoating. Pada tahapan ini, selubung luar virus atau kapsid virus terlepas. 4. Tahap replikasi. Tahapan selanjutnya yaitu virus siap untuk mereplika diri. 5. Tahap assembly. Pada tahap ini, hasil replikasi siap dilepaskan dari sel inang karena partikel-partikel virus sudah berhasil membentuk virion. Tahapan ini termasuk ke dalam proses pematangan virus. 6. Tahap virion release. Release dimaknai melepaskan di mana proses keluarnya virion dari dinding sel dan menyerang sel inang baru. Penyebab virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Di antaranya seperti yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kemudian yang ketiga yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti yang pertama yaitu rapid test. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua yaitu rapid test antigen. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi antigen yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Yang ketiga yaitu swab test atau tes PCR. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Kemudian yang keempat yaitu tes darah lengkap. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kadar sel darah putih, D-dimer, dan C-reaktif protein. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu,
Gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Di antaranya seperti demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, serta sesak nafas. Namun, ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, serta ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Pencegahan virus corona. Pencegahan ini bisa kita lakukan dengan physical distancing, menjaga jarak 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, ataupun pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Terakhir yaitu jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 maupun DPD atau yang kita kenal dengan pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain. Untuk yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali mendapatkan pengobatan. Selanjutnya, bila tidak ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang lain yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, dan segera buang tisu ke tempat sampah. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan.
Baik, cukup sekian video penjelasan tentang coronavirus yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.